Ya, baik. Masih kembali lagi bersama kami Bincang-Bincang JTV bekerja sama dengan Gazebo Forum Universitas Muhammadiyah Malang. Ya, Untuk Ambika. saat lagi kita akan menjelaskan langsung peluang pendidikan di negeri yang punya Menara Eiffel. Oke, Wah, ya. Langsung saja kita sambut perwakilan dari IVI Campus Friends, Miss Astrini. Kami persilahkan. Oke, selamat siang semuanya. Pertama terima kasih saya ucapkan kepada UMM telah mengundang Kampus France atau Institut Français Indonésie. Jadi IVI itu kepanjangan dari Institut Français Indonésie atau Institut Prancis Indonesia. Jadi Kampus France itu adalah badan dari pemerintah Prancis yang fungsinya untuk memperkenalkan atau mempromosikan studi Prancis ke mahasiswa asing di luar negeri. Dan kita juga membantu mahasiswa untuk mendaftar ke Prancis. Karena sekarang pendaftaran ke Universitas Prancis itu melalui satu website terintegrasi di mana siswa bisa memilih sampai 15 universitas. Dan itu biasanya, dan ini hanya untuk universitas negeri. Kalau universitas swasta, Anda harus tanyakan langsung ke universitasnya dan biasanya apply via portal website mereka. Kemudian kalau sistem pendidikan tinggi di Prancis hampir mirip seperti di Indonesia sebenarnya. Ada D3, ada S1, ada S2, ada S3. Cuma kalau di D3 kan kita prinsipnya kalau D3 sama. Untuk mempersiapkan mahasiswa ini ketika keluar itu siap untuk dunia kerja. Cuma di Prancis D3 benar-benar dimaksimalkan harus mempunyai skill sehingga dia siap ke dunia kerja. Jadi mereka magangnya banyak dan magang di Prancis itu dibayar. Jadi di Paris aja itu ada sekitar 14 universitas negeri. Jadi kalian bisa bayangkan berapa banyak selain universitas negeri dan swasta yang ada di Paris. Itu sebabnya Paris itu adalah kota tujuan pertama untuk studi kalau di Prancis dan kota tujuan utama untuk wisatawan juga. Jadi orang tuh membludak di Prancis, di Paris apalagi khususnya. Kemudian ada 227 sekolah teknik, karena Prancis itu sekolah teknik ada sekolah khususnya. Jadi kita nggak bakal menemukan sekolah teknik tiba-tiba ada jurusan bisnis di sana, nggak ada. Mereka namanya École Technique namanya atau sekolah teknik itu pasti semuanya pure hanya teknik-teknik. Kalian nggak akan menemukan tiba-tiba ada jurusan sastra Prancis misalnya, atau mungkin tiba-tiba ada jurusan ekonomi, nggak ada kayak gitu. Frais d'inscription, uang administrasi untuk S1 itu 187 euro, dikalikan 15.000 untuk sekarang, mungkin sekitar 2,5 sampai 3 juta untuk setahun. Kemudian karena master 270 euro, doktoral 400 euro, sekolah arsitektur 650 sampai 800 euro itu udah sampai jenjang S3 biasanya. Kemudian kalau untuk teknik dia 610 euro. Sekolah teknik di Prancis itu khusus, dia hanya ada 20 sekolah arsitektur negeri. Tidak ada sekolah arsitektur yang akan kalian temukan di universitas namanya. Universitas A misalnya dia punya jurusan arsitektur atau fakultas arsitek nggak ada, atau fakultas teknik yang adanya arsitektur nggak ada. Jadi dia punya sekolah khusus dan arsitektur di Prancis itu termasuk art. Jadi dia di bawah Kementerian Komunikasi dan Kebudayaan, bukan hanya di bawah Kementerian Pendidikan dan Teknologi, Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau di Indonesia kan semua di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, semuanya kayak gitu. Kalau di Prancis untuk arsitektur dia beda, karena dia masuk ke art. Kemudian untuk sekolah teknik juga sekolah khusus, uang kuliahnya memang agak lebih tinggi dibanding universitas yang lain di sekolah-sekolah universitas. Tapi dia itu untuk universitas untuk sekolah teknik negeri. Kemudian beasiswa yang perlu saya jelaskan adalah satu beasiswa Eiffel. Beasiswa Eiffel itu dikelola oleh Kampus France Paris, kantor pusatnya Kampus France di Prancis. Jadi sistemnya biasanya Anda harus meng-apply ke universitas sekaligus meng-apply beasiswa. Jadi pengapply-an beasiswa dan ke universitas tidak boleh berbeda karena hanya universitas yang kita tuju yang bisa mengajukan atau meneruskan dokumen Anda ke panitia beasiswa Eiffel di Kampus France Paris. Kemudian BCS, Bourse Couverture Social, itu adalah beasiswa co-finance antara pemerintah Indonesia dan Prancis. Biasanya yang dapat beasiswa Dikti karena Dikti biasanya nggak full. Unggulan juga, jadi nanti Prancis menutupi yang bagian sosialnya kayak uang kuliah dengan asuransi kesehatan. Kemudian beasiswa institusi, misalnya Université de Strasbourg, itu adalah beasiswa yang dikasih institusi, tapi biasanya dia nggak full, biasanya parsial. Apa mungkin hanya beasiswa, bisa beasiswa yang sosial untuk biaya hidup yang dikasih,
atau hanya beasiswa untuk biaya kuliahnya aja, biaya studi sama asuransi kesehatan tadi. Kemudian UB Kuryang Nusantara itu adalah program partnership antara pemerintah Indonesia dan Perancis untuk jenjang doktor dan postdoc. Kemudian ini adalah website Campus France. Kalau mau tahu mengenai bidang studi, yang hijau itu adalah untuk menemukan bidang studi. Kalian klik master, nanti akan kalian temukan, masukkan kata kunci jurusan yang kalian mau, nanti akan keluar semua jurusan yang ada di setiap universitas di Perancis. Untuk pendanaan kalian juga bisa cek di sini, karena ada informasi beasiswa yang biasanya update dari Paris sendiri, dari Indonesianya juga. Jadi kalian tinggal klik nama Indonesia, maka akan muncul semuanya. Nah, Chevening Scholarship ini pendanaannya dari pemerintah UK. Ini termasuk salah satu program yang paling prestisius karena dana yang diserap cukup besar di sini, mengcover ke 160 negara di dunia. Nah, program master untuk Chevening ini mencakup semua ya, semua jurusan, apapun itu. Jadi tidak terbatas apakah hanya untuk teknik, apakah hanya untuk pendidikan, tidak, semuanya boleh. Dan sangat efisien, yaitu 1 tahun. Dan yang lebihnya lagi adalah tidak ada batasan umur. Ini persyaratan generalnya. Indonesia sudah pasti masuk, kalau tidak saya tidak akan berdiri di sini. Undergraduate degree, jadi ada teman-teman sudah harus lulus S1. 2 years experience, tenang, 2 tahun pengalaman kerja ini akumulatif dan tidak harus professional experience. Jadi sukarelawan itu juga bisa. Internship itu juga boleh dihitung. Professional experience apalagi. Oke, jadi untuk IELTS-nya ini 6,5, 6.5 benar. Tapi untuk TOEFL itu 7,9, maaf ya. Jadi memang tinggi, tapi memang enggak, IBT benar. Benar, tapi nah, yang kedua ini unconditional offer. Jadi teman-teman ketika ngisi aplikasi online itu boleh milih 2 universitas gitu. Bolehlah misalnya Oxford PD nih ya, oh oke lah, saya kan dari Unmuh, masa sih nggak bisa Oxford kecil lah gitu. Oke, tulis pertama Oxford, kedua Manchester misalnya. Sih, itu aja dari saya, singkat kan, mudah-mudahan singkat. Nanti kalau ada, ini mau tanya-tanya di sini atau di booth, terserah, di booth juga boleh. Ya, oke, thank you. Oke ya, Terima kasih banyak Miss waktunya Erlin. sudah bincang banyak ya tentang pendidikan di sana ya. Pendidikan bagaimana beberapa peluang beasiswa sebenarnya banyak sekali ya Mas. Banyak sekali ya. Banyak Jadi dari pagi tadi Amika sampai sekarang. Sampai terakhir ini. Ya. Dan saat lagi setelah kita tadi merefresh pikiran kita dulu sejenak ya teman-teman. Wah, apalagi refresh dari air hujan, sekarang kita refresh lagi jiwa kita. Ada teman-teman dari BIPA Universitas Muhammadiyah Malang. Oke. Ya, kita sambut BIPA mahasiswa asing kita. Ya. Sik si batu manikam di parjoget son manigotam di nama ginari si bambang ka jula jula si bambang ka jula jula habang birik birik sa tabi lolo anu di patangkas di patilik pogina urapano sik si batu manikam di parjoget son manigotam di nama ginari si bambang ka jula jula si bambang ka jula jula dang tutu si hupi ang goso masuga-suga dang tutu na uli ang goso dengan maroha Sik si batu manikam di parjoget sor manigotam di nangalingan si bambang ka jula jula si bambang ka jula jula satu nusa satu
penampilan ya Ya, dari penampilan Mas Bipa UMM. dari mahasiswa UMM Ya, Muhammadiyah oke. Malang. Wah, nggak kerasa dari pagi tadi Ya, kita Ambika sudah ternyata sudah memberikan di informasi. penghujung acara. Ya. Benar sekali. Banyak sekali tadi dari pagi sampai hari ini, sampai siang ini kita banyak mendapatkan informasi Ya. tentang pendidikan di Eropa. Iya, tentu saja. Dan kita kasih aplaus lagi untuk para delegasi yang sudah berkenan Terima hadir kasih di banyak. Universitas Muhammadiyah Sudah hadir Malang. di Universitas Thank you for your Muhammadiyah coming. Yes. Terima kasih banyak. Oke, dan sepertinya kita harus menutup acara Ya, kita benar. pada Sayang hari sekali ini kita ya, berada Ambika. di penghujung acara. Kita Jadi ucapkan terima kasih banyak untuk semua pihak yang sudah mendukung. Kita berjumpa lagi di Bincang-Bincang JTV bekerja sama dengan Gazebo Forum Universitas Muhammadiyah Malang di program-program berikutnya. Jadi saya Ferry. Dan saya Amika. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. There were bells on a hill. No, I never heard them ringing. No, I never heard them at all. Till there was you. There were birds in the sky. No, I never heard them winging. No, I never saw them at all. Till there was you.